Ini gimana sih? Kamu kok marah-marah? Aku kan sodium, sifat aku kan gampang meledak. Kamu kok angkat-angkat kue pun tuh panas siang-siang kayak gini ngangkat-ngangkat. Enggak, kan saya magnesium. Kuat dan berkilau. Kita kemarin ada tugas apa sih pas di sekolah? Kita ada tugas untuk nyari unsur-unsur periode ketiga dari kimia. Tapi aku masih bingung materinya apa aja. Coba kamu tanya ke kelompok lain. Iya, kayaknya kelompok lain ada yang kerja kelompok di sekolah juga. Atau nggak tahu sebentar sampai kamu jatuh. Kamu kok baik banget, kamu pasti aluminium. Kok kamu tahu sih? Soalnya siap untuk membantu dalam berkonstruksi. Kamu lagi nanam apa? Aku lagi nanam tanaman. Emangnya nggak rumit kan kalau nanam tanaman dari penyemayan itu strukturnya rumit banget. Soalnya kalau kita pakai proses penyemaian, walaupun rumit tanamannya akan indah seperti ini. Jadi ini harus dari penyemaian dulu, nggak dicangkok. Soalnya kita harus jadi seperti unsur dari ketiga, yaitu silikon yang menunjukkan keindahan dan kekuatan dalam membentuk struktur yang rumit. Ini ada di mana sih? Oh iya, Aku lagi nyari barang. ini pakai senter aku aja. Kenapa harus pakai senter? Kan ini masih kelihatan. Karena senter itu memiliki sifat fosfor yang selalu memberikan cahaya. Kok kamu buang sampah sembarangan sih? Emang harus menjaga kebersihan supaya harmonis. Emangnya kenapa kalau buang sampah sembarangan? Lagi pula nanti ada yang bersihin. Soalnya kalau kita buang sampah sembarangan, lingkungannya akan tercemar dan bau seperti sampah. Oh, kayak gitu ya. Udah kalau kayak gitu aku nggak buang sampah sembarangan lagi. Kamu lagi ngapain? Kok main air? Aku lagi mempraktekkan untuk periode 3 kimia tentang klorin. Emangnya klorin itu apa sih? Kok main air sama gelembung? Soalnya klorin itu adalah atom yang suka membuat gelembung. Jadi gelembung yang dari sabun ini klorin. Iya, jadi ini klorin. Aduh, ini gimana sih? Kamu kenapa? Ini nggak bisa, airnya jadi menampung, diputar ininya nggak bisa, ininya juga nggak bisa. Jadi tuh kita tuh harus sabar seperti unsur kimia yaitu argon. Dan di sini tuh kita tuh harus memencet yang ada di dalam sini. Namanya kalau dipencet dia bisa turun. Bisa. Nah, bisa kan? Jadi kamu tuh harus tenang dan sabar seperti argon.
A few moments later. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita absen dulu ya. Iya, Bu. Eliana, hadir dulu. Evi, hadir dulu. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat unsur periode ketiga. Nah, mengenai sifat-sifat unsur periode ketiga, dari natrium ini memiliki nomor atom 11, magnesium 12, aluminium 13, silikon 14, fosfor 15, sulfur 16, klorin 17, dan argon 18. Di mana konfigurasi elektronnya ini berdasarkan konfigurasi Bohr ya, jadi dia urut sesuai golongannya. Untuk natrium konfigurasinya 281, artinya dia memiliki satu elektron valensi sehingga natrium termasuk ke dalam golongan 1A. Kemudian magnesium konfigurasinya 282, karena dia memiliki dua elektron valensi atau dua elektron di kulit terluarnya, artinya magnesium termasuk ke dalam golongan 2A. Kemudian aluminium konfigurasinya 283, artinya dia termasuk golongan 3A. Kemudian silikon konfigurasinya 284, artinya dia termasuk ke dalam golongan 4A. Fosfor 285, dia golongan 5A. Sulfur 286, artinya dia golongan 6A. Klorin 287, dia golongan 7A. Dan argon 288, artinya dia adalah golongan 8A atau gas mulia, sehingga karena gas mulia, argon ini termasuk unsur yang sudah stabil. Kemudian untuk energi ionisasinya, ini karena kita membicarakan periode ya, energi ionisasi ini adalah sifat yang awalan hurufnya termasuk ke dalam vokal. Artinya kalau dia awalan hurufnya termasuk vokal, dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat energi ionisasinya bertambah. Jadi kalau kita lihat di sini kecenderungan sifat energi ionisasi dari natrium ke magnesium dia meningkat, kemudian di aluminium dia turun, silikon dia meningkat lagi menjadi 786, kemudian meningkat lagi menjadi 1012, turun sedikit menjadi 1000, kemudian naik lagi menjadi 1251, dan argon memiliki energi ionisasi paling tinggi yaitu 1527 kJ per mol. Kemudian untuk titik cair atau titik leburnya, natrium, magnesium, dan aluminium ini termasuk ke dalam logam, di mana dia kecenderungan titik cairnya atau titik leburnya dia semakin meningkat ya. Natrium memiliki titik cair 97,8 derajat Celcius, kemudian dia meningkat menjadi 649 derajat Celcius. Di aluminium dia meningkat lagi menjadi 660 derajat Celcius. Kemudian silikon ini termasuk ke dalam unsur semilogam atau metaloid. Dia titik cairnya meningkat ya dari aluminium menjadi 1410 derajat Celcius. Nah, dari silikon menuju ke argon ini kecenderungan titik cairnya dia menurun karena fosfor, sulfur, klorin, dan argon ini termasuk ke dalam non-logam. Jadi dari fosfor dia titik cairnya 44 derajat Celcius, naik sedikit menjadi 113 derajat Celcius, kemudian dia turun menjadi negatif 101 derajat Celcius, dan argon memiliki titik cair paling rendah sebesar negatif 1804,2 derajat Celcius. Begitu pula dengan titik didihnya ya, dari natrium ke silikon titik didihnya dia meningkat, kemudian di fosfor dia menurun, di sulfur dia naik lagi, tapi dia turun tajam lagi di klorin dan turun lagi menjadi negatif 1805,7 derajat Celcius untuk argon. Nah, natrium, magnesium, dan aluminium dia termasuk ke dalam logam, di mana strukturnya termasuk ke dalam kristal logam. Kemudian silikon dia memiliki struktur molekul kovalen raksasa, sedangkan fosfor dan sulfur dia termasuk ke dalam struktur molekul poliatom. Jadi
fosfor ini kalau kita temukan dalam bentuk P4, sedangkan sulfur ini S8. Kemudian kalau klorin dia Cl2 ya, jadi dia molekul diatomik, sedangkan argon dia berdiri sendiri karena sudah stabil, jadi dia bebas. Dia berada dalam molekul monoatomik. Jadi di alam argon ini terdapat dalam bentuk dia sendiri, Ar itu sendiri. Kemudian untuk bilangan oksidasinya, natrium memiliki bilangan oksidasi tertinggi +1, magnesium +2, aluminium +3, ini sesuai golongannya ya. Silikon +4, fosfor +5, sulfur +6, dan klorin +7. Sedangkan argon karena dia gas mulia sudah stabil, dia tidak memiliki bilangan oksidasi. Kemudian untuk afinitas elektronnya, jika kita lihat ini fluktuatif ya. Untuk natrium negatif 53 kJ per mol, kemudian dia di magnesium menjadi 230 kJ per mol, aluminium negatif 44 kJ per mol, silikon negatif 134, fosfor negatif 72, sulfur negatif 200, klorin negatif 349, dan argon 35 kJ per mol. Sedangkan ke elektronegatifannya atau elektronegativitasnya, karena di sini awalan hurufnya vokal E, yaitu elektronegativitas, dalam satu periode dari kiri ke kanan kecenderungannya dia semakin bertambah. Kalau kita lihat dari natrium 0,9 meningkat menjadi 1,2, meningkat lagi menjadi 1,5, kemudian di silikon 1,8, fosfor 2,1, sulfur 2,5, dan yang paling tinggi adalah klorin sebesar 3. Nah, kalau kita lihat sifat periodik unsur kecenderungannya, kalau mau kita lihat dari sifat-sifatnya, untuk sifat-sifat yang awalannya vokal, ada elektronegativitas, ada energi ionisasi, ada asam dan oksidator. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, ini sifatnya dia semakin bertambah. Sedangkan sifat-sifat yang awalannya konsonan, ada jari-jari C, ada logam L, basa B, dan reduktor R. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat-sifat ini, keempat sifat ini dia semakin berkurang. Oke, jadi ada yang mau bertanya tidak? Sudah Bu. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kalian sudah paham. Jadi saya akan membuat tugas tentang sifat-sifat unsur periode ketiga di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan sekitar. Oke, pelajaran sudah berakhir. Mungkin itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. A few inches later. Bang Bram beli tabel biologi ini tidak. Tabel berat. Tabel periodik. Jadi yang ini ya. Ya. Cek saya juri, mana juri coba. Beres. Nah, udah. Penting ya? Makasih ya. Saatnya jam pertama dimulai.
materi yang sebelumnya kita bahas dulu. Sebelum kita memulai kuis, kita akan review kembali materi yang kita pelajari di unsur-unsur periode ketiga. Jadi teman-teman, unsur-unsur periode ketiga adalah serangkaian unsur yang terletak pada baris ketiga tabel periodik kimia. Masing-masing unsur ini memiliki jumlah kulit utama sebanyak 3 dan jumlah elektron valensi yang beragam mulai dari 1 hingga 8 elektron. Selanjutnya ada sifat periodik unsur periode ketiga. Yang pertama ada jumlah elektron valensi. Unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan jumlah elektron valensinya semakin banyak, sedangkan jumlah kulitnya akan tetap. Nah, di sini ada tabel jumlah elektron valensi periode ketiga dari kiri ke kanan, di mana jumlah kulit atau K-nya tetap sama yaitu 2. Dari natrium sampai dengan argon jumlah kulitnya tetap 2, sedangkan konfigurasi elektron atau elektron valensinya akan semakin banyak atau semakin bertambah. Selanjutnya ada jari-jari atom. Dalam suatu periode semakin ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil. Jadi jari-jari atom dari natrium ke klorin semakin kecil atau semakin sukar melepaskan elektron dan semakin mudah menerima elektron. Kecenderungan secara umum menunjukkan atom semakin kecil sepanjang periode terkecuali pada atom argon, karena argon tidak dapat membentuk ikatan yang kuat. Di bawah ini ada tabel yang menunjukkan bagaimana perubahan jari-jari atom pada unsur periode ketiga. Yang pertama ada natrium yang memiliki jari-jari atom sebanyak 1,86. Yang kedua ada magnesium yang memiliki jari-jari atom sebanyak 1,60, aluminium sebanyak 1,43, silikon sebanyak 1,17, fosfor sebanyak 1,10, sulfur sebanyak 1,04, dan yang terakhir ada klorin sebanyak 0,99. Dari tabel tersebut dapat kita buktikan bahwa jumlah jari-jari atom semakin ke kanan akan semakin kecil, yaitu dimulai dari natrium yang memiliki jari-jari atom sebanyak 1,86 hingga klorin yang memiliki jari-jari atom sebanyak 0,99. Argon tidak memiliki jari-jari atom karena tidak dapat membentuk ikatan yang kuat. Afinitas elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Maka atom semakin mudah menarik elektron dari luar sehingga afinitas elektron semakin besar. Pada suatu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kecil. Maka atom semakin sulit menerima elektron dari luar sehingga afinitas elektron semakin kecil. Teman-teman, di sini ada tabel lagi di mana tabel ini menunjukkan bagaimana sih perubahan afinitas elektron pada unsur-unsur periode ketiga. Afinitas elektron yang dimiliki oleh natrium yaitu min 53, magnesium 230, aluminium min 44, silikon min 134, fosfor min 72, sulfur min 200, klorin min 349, dan terakhir ada argon yaitu 35. Afinitas elektron yang semakin kecil disebabkan atom yang sulit menarik elektron dari luar, sehingga afinitas elektronnya akan semakin kecil. Selanjutnya ada keelektronegatifan. Harga keelektronegatifan unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar, dan sebaliknya harga keelektronegatifan unsur periode ketiga dari kanan ke kiri harganya semakin kecil. Artinya unsur tersebut semakin mudah membentuk ion negatif dan semakin sukar atau semakin sulit untuk membentuk ion positif. Dari kiri ke kanan, sifat non-logam unsur periode ketiga semakin kuat. Hal ini disebabkan oleh harga keelektronegatifannya yang semakin besar, sehingga semakin mudah untuk membentuk ion negatif. Perlu kita ingat bahwa argon tidak dimasukkan karena keelektronegatifannya merupakan kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron ikatan.
Kita kembali bertemu dengan tabel di mana tabel yang saat ini adalah jumlah dari keelektronegatifan unsur periode ketiga. Natrium memiliki keelektronegatifan 0,9, magnesium 1,2, aluminium 1,5, silikon 1,8, fosfor 2,1, sulfur 2,5, dan klorin 3,0. Jadi teman-teman dapat kita buktikan bahwa perubahan keelektronegatifan pada unsur periode ketiga dari kiri ke kanan akan semakin besar, yaitu dari natrium yang memiliki keelektronegatifan 0,9 sampai dengan klorin yang memiliki keelektronegatifan sebanyak 3,0. Unsur periode ketiga memiliki dua sifat. Yang pertama ada sifat fisik dan yang kedua ada sifat kimia. Yang pertama akan kita bahas yaitu sifat fisik merupakan titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan akan meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada golongan 4A atau silikon. Kemudian turun secara drastis pada golongan 5A atau fosfor. Jadi titik leleh tertinggi dimiliki oleh silikon, sedangkan titik cair terendah dimiliki oleh argon. Tabel di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan titik leleh atau titik didih tertinggi yang dimiliki oleh silikon dan titik cair terendah yang dimiliki oleh argon, di mana silikon mempunyai titik didih atau titik leleh sebanyak 2680, sedangkan titik cair terendah yang dimiliki oleh argon yaitu min 184,2. Sifat yang kedua dari unsur periode ketiga adalah sifat kimia. Sifat kimia yang pertama yaitu sifat pereduksi dan pengoksidasi. Unsur-unsur periode ketiga memiliki keteraturan sifat secara berurutan dari kiri ke kanan. Sifat pereduksi berkurang dan sifat pengoksidasi bertambah. Jadi, reduktor kuat mempunyai harga potensial elektrode yang sangat negatif, sedangkan oksidator kuat mempunyai harga potensial elektrode yang sangat positif. Harga potensial elektrode dari beberapa unsur periode ketiga adalah sebagai berikut. Harga potensial elektrode yang pertama yaitu natrium adalah min 2,71 volt, magnesium min 2,37 volt, aluminium min 1,66 volt, silikon min 0,86 volt, fosfor min 0,51 volt, sulfur plus 0,36 volt, dan yang terakhir ada klorin min 1,36 volt. Sifat kimia yang kedua dari unsur periode ketiga adalah sifat logam dan non-logam. Dari kiri ke kanan, sifat unsur periode ketiga berubah dari logam sampai dengan gas mulia. Yang pertama ada sifat logam. Sifat logam dimiliki oleh natrium, magnesium, dan aluminium. Yang kedua ada sifat metaloid. Sifat metaloid dimiliki oleh silikon. Dan yang ketiga ada sifat non-logam. Sifat non-logam dimiliki oleh fosfor, sulfur, dan klorin. Dan yang terakhir ada sifat gas mulia yaitu yang dimiliki oleh argon. Materi yang selanjutnya yaitu sifat asam basa hidroksida dari unsur periode ketiga. Tabel di sini menunjukkan sifat asam basa hidroksida dari unsur periode ketiga. Yang pertama ada natrium atau NaOH memiliki jenis ikatan ionik dan sifat asam basanya yaitu basa kuat. Unsur yang kedua yaitu magnesium memiliki jenis ikatan ionik dan sifat asam basanya yaitu basa kuat. Unsur yang ketiga ada aluminium memiliki jenis ikatan ionik atau kovalen dan sifat asam basanya amfoter. Yang keempat ada unsur silikon memiliki jenis ikatan kovalen dan sifat asam basanya asam yang sangat lemah. Yang kelima ada fosfor memiliki jenis ikatan kovalen dan sifat asam basanya yaitu asam lemah. Unsur yang keenam yaitu ada sulfur, di mana sulfur memiliki jenis ikatan kovalen dan memiliki sifat asam basanya yaitu asam kuat.
Yang keenam ada unsur klorin. Unsur klorin memiliki jenis ikatan kovalen dan memiliki sifat asam basanya yaitu asam yang sangat kuat. Yang terakhir ada kegunaan unsur periode ketiga atau penerapan unsur periode ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada unsur natrium. Kegunaan unsur natrium yaitu sebagai bahan pengolahan logam-logam tertentu seperti litium, kalium, dan zirkonium dan logam alkali yang lebih berat. Yang kedua ada magnesium. Kegunaan magnesium yaitu sebagai bahan membuat logam, campur, dan reduktor. Yang ketiga ada aluminium. Aluminium digunakan untuk membuat alat-alat keperluan rumah tangga, bahan membuat rangka dari mobil dan pesawat terbang, serta bahan cat aluminium dan perabotan rumah tangga. Selanjutnya ada silikon. Kegunaan silikon yaitu untuk membuat chips komputer. Yang kelima ada fosfor. Fosfor digunakan untuk membuat asam fosfat, pupuk, dan deterjen. Dan ada sulfur yang digunakan untuk membuat asam sulfat dan industri ban kendaraan. Yang ketujuh ada klorin. Digunakan untuk pembuatan klorat, kloroform, karbon tetraklorida, dan ekstraksi brom. Unsur yang kedelapan atau yang terakhir ada argon. Kegunaan argon yaitu digunakan untuk mengisi bola lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi yaitu kesimpulan. Jadi, unsur-unsur pada periode ketiga ialah unsur-unsur yang terdiri atas natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon, yang mana unsur-unsur tersebut memiliki berbagai sifat yang berbeda-beda satu sama lain. Dan sifat-sifat yang mengalami pertambahan atau peningkatan dari kiri ke kanan pada unsur-unsur periode ketiga diantaranya ialah jumlah elektron valensi, afinitas elektron, keelektronegatifan, daya pengoksidasi kecuali pada argon. Sifat yang mengalami penurunan atau pengurangan dari kiri ke kanan pada unsur periode ketiga diantaranya ialah jari-jari atom dan daya reduksi kecuali pada argon. Artinya, unsur dari natrium sampai dengan klorin mengalami pertambahan atau peningkatan dari kiri ke kanan dan mengalami pengurangan atau penurunan dari kiri ke kanan pada unsur periode ketiga, kecuali argon. Argon tidak mengalami pertambahan ataupun penurunan. Tanpa kita sadari, kegunaan unsur-unsur pada periode ketiga itu sangat banyak, baik itu berupa unsur maupun dalam bentuk senyawa. Kegunaan unsur ini sangat bermanfaat baik bagi pengusaha industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kelas selesai sudah review materi unsur-unsur periode ketiga kita kali ini. Selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Oke, sekarang kita mulai kuisnya. Ya, soal pertama, sebutkan unsur-unsur yang termasuk dalam periode 3. Saya dulu, natrium Na, magnesium Mg, aluminium Al, silikon Si, fosfat P, belerang S, klorin Cl, dan argon Al. Nah, betul, Elena. Bukan buat Elena. Oke, yang kedua, soalnya jelaskan sifat reduktor dari unsur ketiga. Jawabannya yaitu natrium Na merupakan reduktor terkuat di periode 3, sedangkan sifat reduktor akan semakin lemah menuju kanan dengan argon tidak berfungsi sebagai reduktor karena stabilnya. Oke, betul. Yang lagi. Nah, selanjutnya ada satu soal lagi nih ya. Apa yang dimaksud dengan energi ionisasi dan bagaimana hubungannya dengan jari-jari atom? Siapa? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari jari atom berkurang dari kiri ke kanan dalam periode sehingga energi ionisasi meningkat karena elektron lebih dekat dengan inti. Ya, betul. Oke, sekarang kita
hari ini. Nah, unsur-unsur periode ketiga yaitu natrium Na, magnesium Mg, aluminium Ar, silikon Si, fosfor P, belerang S, klorin Cl, dan alumina R menunjukkan tren sifat yang jelas dari kiri ke kanan. Jari-jari atom menyusut, sedangkan energi ionisasi dan elektron negativitas meningkat. Unsur logam Na, MgAl cenderung bereaksi lebih aktif dibanding non-logam. PsCl penggunaan penerangan juga bahan konstruksi dan semikonduktor menjadikan penting dalam berbagai aplikasi industri dan sehari-hari. Oke, pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan doa aja. Siap berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah logam natrium, logam yang sangat reaktif dan logam yang lunak, mudah bereaksi dengan oksigen, bahkan dengan air memberikan reaksi yang cukup dahsyat. Nah, kita lihat logam natrium dari dekat. Nah, ini logam natriumnya. Kita akan coba reaksikan antara natrium dengan air, tapi sebelumnya kita beri dulu airnya dengan fenolftalin, indikator fenolftalin. Kita tetesi air dengan indikator fenolftalin. Lima tetes cukup. Sekarang kita masukkan logam natriumnya ke dalam air. Kita lihat apa yang terjadi. Selamat pagi anak-anak. Kita kali ini akan belajar tentang pembakaran pita magnesium. Nah, nanti kita akan mengamati saat terjadinya pembakaran dan hasil setelah pembakaran. Alat-alat yang kita gunakan, yang pertama beker glass, kemudian cawan baterai, kemudian pita magnesium, cawan penguapan, lampu spiritus, kemudian indikator PP, penjepit kayu, dan alat untuk menyalakan lampu spiritus. Kita siapkan magnesium yang dijepit dengan penjepit kayu, kemudian kita nyalakan apinya. Kita bakar pita magnesiumnya. Perhatikan apa yang terjadi. Abu dari pita magnesiumnya warnanya putih.
Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita magnesium ini kita larutkan dalam air, kemudian diuji dengan indikator PP. Berikutnya kita tetesi dengan indikator PP. Perhatikan warna larutan setelah diberi indikator PP, warnanya berubah menjadi pink. Sobat Cemis, pada video kali ini gue bakal ngereaksiin aluminium sama asam. Penasaran reaksi apa yang terjadi? Yuk langsung aja. Langkah pertama itu, kita tuangkan larutan HCl ke dalam gelas beker. Kemudian ditambahkan kristal CuSO4 dan diaduk hingga kristal larut. Nah, Cem, larutan hijau yang terbentuk ini adalah larutan asam yang mengandung tembaga. Selanjutnya, kita tambahkan aluminium foil ke dalam larutan dan lihat reaksi apa yang terjadi. Hal kerennya itu baru muncul ketika kita nyalain api di atas gelas beker. Nih, lihat. Hal tersebut bisa terjadi karena aluminium dan asam bereaksi membentuk gas hidrogen yang mudah terbakar. Sedangkan warna biru pada api berasal dari ion tembaga. Ketika reaksi telah selesai, kalian bisa melihat endapan tembaga di dasar gelas beker. Teman-teman ragam kimia, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat silikon emulsi atau juga biasa dipakai sebagai semir-ban. Di sini cara yang saya buat simple, mudah, tidak terlalu bermacam-macam. Bahan yang dipergunakan juga mudah, banyak ditemukan di toko bahan kimia ataupun di toko online di marketplace. Jadi inti untuk membuat silikon emulsi adalah silikon oil. Silikon oil tampak seperti teman-teman bisa lihat adalah cairan kental berwarna bening. Ini adalah bagian utama yang membuat suatu produk dari silikon emulsi berkualitas baik atau tidak. Makin banyak dari silikon oil, maka kualitas silikon emulsinya atau semir-bannya juga makin bagus. Sebenarnya kita bisa saja langsung menggunakan silikon oil ini sebagai semir-ban, cuma karena harganya yang lumayan mahal, dan jika kita langsung menggunakan sebagai semir-ban biasanya juga akan lebih boros, sehingga banyak orang kemudian bagaimana mengakalinya sehingga dibuatlah silikon
emulsi dengan kandungan silikon oil yang lebih rendah, tetapi masih bisa diterima atau memiliki efek mengkilapkan dari ban yang akan kita poles. Baik, kita mulai saja ke praktik. Di sini saya mempergunakan silikon oil sebanyak 60 ml. Saya hanya buat tidak banyak, hanya 100 ml sebagai contoh praktikum saja membuat silikon emulsi. Jadi takaran ini tergantung teman-teman semua ya, tidak jadi panduan pasti. Jadi bagaimanapun formulasi teman-teman punya perkiraan sendiri, sesuaikan dengan harga jual, sesuaikan dengan kualitas yang teman-teman inginkan. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Ini hanya saya sekedar praktikum saja, mencari cara yang mudah. Jadi saya hanya membutuhkan 60 ml silikon oil, kemudian saya gunakan air ini sebanyak 30 ml, air biasa, air bersih, dan kita hanya mempergunakan NP10 sebanyak 20 ml. Nanti kita akan lanjutkan ke proses pencampuran selanjutnya. Baik, kita masukkan ke dalam larutan, kita campurkan saja NP10 ke dalam larutan silikon oil. Kemudian setelah itu kita tambahkan air, masukkan ke dalam wadah, dan kita akan aduk. Maka akan terjadi ada larutan berwarna putih keruh. Tergantung dari komposisinya, bisa putihnya keruh atau putih ini tidak begitu keruh, tergantung komposisi dari silikon oil dan perbandingannya dengan air. Sekarang saya coba praktekkan untuk mengelap ban motor. Ini belum dicuci sama sekali, ban motornya masih baru dari jalan. Kita akan semir menggunakan silikon emulsi yang kita buat. Ini saya sudah sedikit tuang dalam lap, kain lap, untuk digunakan mengelap pada ban motor ini. Dan inilah hasil dari ban yang sudah saya lap menggunakan silikon emulsi yang kita buat tadi. Mohon maaf saya sulit tadi untuk merekamnya karena sambil mengelap sambil merekam. Dan lihat perbedaan hasilnya antara yang belum dilap dan yang sudah dilap. Tampak hasilnya mengkilap. Halo Pahami Friends, selamat datang lagi di Pahamify Eksperimen. Bareng aku Yuli, kita bakal lakuin eksperimen yang seru lagi nih. Pahami Friend, kamu tahu nggak lampu lava yang kayak gini? Lampu lava kayak gini bagus banget buat jadi hiasan dekorasi di kamar kamu. Tapi tahu nggak, kalau lampu lava kayak tadi bisa kita bikin sendiri dengan manfaatin reaksi kimia? Penasaran? Langsung aja yuk kita praktekin. Alat dan bahan yang kita pakai itu ada air secukupnya, terus ada minyak nabati, ada pewarna makanan, tablet Alka-Seltzer, dan yang terakhir pakai lampu HP biar hasilnya lebih bagus. Oke, kita mulai ya. Pertama, pakai dulu kacamatanya. Nah, langkah-langkah percobaannya, kalau mau bikin lampu lava 400 ml, kita siapin air sekitar 100 ml atau 1/4 dari total volume lampu lavanya. Selanjutnya, kita tetesin pewarna makanan ke dalam airnya. Kalau udah, diaduk. Terus tambahin minyaknya sampai 400 ml atau 3
lampu lavanya. Gini ya teman-teman jadinya. Minyak di atas, air yang udah dikasih pewarna ada di bawah. Baru kita masukin tablet Alka-Seltzernya. Oh ya, tablet Alka-Seltzernya kita potong jadi 2 ya, biar nggak habis sekaligus. Kita masukin. Bisa dilihat kan ada gelembung yang kebentuk dari bawah, terus dia ke atas. Nah, biar hasilnya lebih bagus, kita juga bisa simpen lampu dari HP di bawah gelasnya. Kayak gini nih teman-teman. Jadi lebih mirip deh sama lampu lava. Gampang kan pahami, friend? Halo teman-teman, nah jadi video ini adalah dokumentasi dari kelompok 2B yang telah melakukan percobaan mengenai identifikasi sulfur pada polimer tekstil. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada sepotong kain pembakar bunsen, tabung reaksi, rak tabung reaksi neraca, kaca arloji, gelas kimia, pipet tetes, gelas ukur, penjepit tabung reaksi, dan bahannya menggunakan NaOH 3M dan BaCl2 1M. Nah, pada praktikum ini yang pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Lalu masukkan 10 ml NaOH 3M ke dalam tabung reaksi dan masukkan juga sepotong kain atau sampel. Nah, pada percobaan ini kami menggunakan jenis kain ada 5 jenis. Kelima jenis yang kami gunakan ada satin, Roberto, jumputan, rayon, dan juga kain katun. Nah, setelah selesai, kemudian tabung reaksi tersebut dipanaskan hingga mendidih. Kemudian didinginkan. Heard him say we can go wherever you like. Baby, say the words and I'm down. All I need is you on my side. We can go wherever you like. Now where are you? What's your ETA? Nah, langkah yang terakhir yaitu tambahkan 30 tetes larutan BaCl2 dan kemudian setelah semua selesai, lihat apakah terbentuk endapan atau tidak. Nah, jadi kesimpulan yang didapat dari praktikum ini yaitu percobaan ini dilakukan untuk mendeteksi kandungan sulfur dalam polimer tekstil. Lalu penambahan BaCl2 tujuannya agar sulfur yang telah diputus ikatan oleh NaOH dapat diikat oleh ion Ba2+ sehingga dapat membentuk endapan putih yaitu BaS. Sedangkan penambahan NaOH berfungsi untuk memutus ikatan sulfur dalam polimer. Nah, endapan pada dasar tabung reaksi itu adalah bukti bahwa pada sampel terdapat unsur sulfur. Oke, ini adalah data hasil pengamatan yang telah didapatkan. We'll be right back.
Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menyiapkan alat pH meter dan kemudian menyelupkan bagian bawah alat pH meter ke dalam aliran air yang pH-nya ingin dicek. Pada percobaan kali ini, kami mendapatkan hasil pH air yaitu 6,32 yang menandakan bahwa perairan ini tergolong asam. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, di sini kami melakukan pengujian sekali lagi, namun menggunakan kertas lakmus. Di mana langkah pertama yang kami lakukan yaitu mengisi sebuah botol dengan air sampel hingga penuh. Kemudian, kertas lakmus yang telah disediakan dicelupkan ke dalam air sampel dan tunggu beberapa menit. Setelah menunggu sekitar 2 menit, warna kertas lakmus mulai berubah. Untuk mengetahui berapa pH-nya, kami kemudian mencocokkan warna yang dihasilkan di kertas lakmus dengan panduan yang telah ada. Ternyata, setelah dicocokkan, benar bahwa pH air adalah 6. Pada praktikum kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pertama, air dengan pH 6 tergolong sedikit asam karena pH 7 adalah titik netral. pH di bawah 7 menunjukkan sifat asam. Kedua, dengan pH 6, air ini dapat dianggap tidak berbahaya untuk kebanyakan penggunaan.